Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan hasil UTS yang saya kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Mahendra, NIM 20103118, prodi ISC 20. Adapun untuk mata kuliah yang diujikan, Ekonomi Pembangunan, dan dosen pengampu Bu Riz Wulandari. Untuk nomor 1, tidak dapat perbedaan antara pendapat Todaro Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi di 15 dengan tujuan berekonomi dalam Islam. Pendapat saya setuju, karena menurut Todaro, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan per kapita. Sementara itu, menurut Amartya Sen, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga dengan kemajuan manusia yang diukur melalui indikator seperti kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup. Adapun untuk Islam, tujuan berekonomi tidak hanya untuk memperkaya individu atau negara, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial, menghilangkan kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Konsep utama dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang adil, dan hal ini dicapai melalui prinsip-prinsip seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam tujuan pembangunan ekonomi antara Todaro, Amartya Sen, dan Islam dalam hal seperti pengurangan kemiskinan. Untuk yang B, lower income country dan lower middle income country memiliki pendapatan per kapita kurang dari sekitar 4.000 US dollar pada World Bank Dunia 2003. Fakta ini menyebabkan kelompok negara tersebut sulit mengejar ketertinggalan menjadi high income country yang memiliki pendapatan per kapita minimal 12.000 US dollar World Bank 2023. Pendapat saya setuju, karena negara-negara pendapatan per kapita yang rendah dan menengah kebanyakan menghadapi tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Negara-negara tersebut seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal untuk mengembangkan industri dan infrastruktur yang ada, dan seringkali terbatas dalam kapasitas manusia dan teknologi yang diperlukan untuk meninggalkan produktivitas dan daya asing. Selain itu, negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah dan menengah seringkali menghadapi masalah struktural seperti ketimbangan distribusi pendapatan, korupsi, dan masalah sosial, kesetaraan gender, dan diskriminasi. Kondisi ini membuat sulit bagi negara-negara tersebut untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Yang C, negara maju dicirikan dengan fake high mass consumption. Pendapat saya setuju, karena merujuk pada tahap di mana konsumsi massal menjadi gaya hidup yang umum di kalangan masyarakat, dan di mana produk baru dan inovatif secara teratur dihasilkan dan dikonsumsi. Konsumsi massal ini didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, sehingga menghasilkan permintaan yang tinggi akan barang-barang dan jasa yang berbeda-beda. Adapun untuk yang D, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan. Hal ini karena rasio kapital terdapat output terbesar. Pendapat saya tidak setuju, karena tingkat tabungan yang cukup tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan dalam jangka panjang. Tingkat tabungan yang tinggi dapat memberikan sumber pendanaan yang lebih besar untuk investasi dan pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitasnya dan daya saing suatu negara. Hal ini terutama penting
untuk negara-negara yang berkembang, di mana modal dan investasi seringkali terbatas. Lanjut untuk yang E, untuk meningkatkan kualitas pembangunan suatu negara harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Adapun untuk peran hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung, saya setuju karena perdagangan internasional dan pasar bebas dapat memberikan manfaat bagi suatu negara dalam meningkatkan kualitas pembangunan. Peran negara dalam menciptakan ekosistem pendukung sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Negara perlu memainkan peran sebagai regulator yang menciptakan kebijakan dan lingkungan bisnis yang mendukung dan memastikan bahwa manfaat dari perdagangan internasional dan pasar bebas didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Sekian dari saya, mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.